Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel YouTube Al-Madani semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Al-Madani Universitas Riau. Kali ini ditemani oleh saya Al-Muhaimin Kembara Al-Maduni. Dan pada kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi yang saya ketahui. Judul materi kita pada hari ini adalah menjadi muslim milenial dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Lalu apa sih muslim milenial itu teman-teman? Seperti apa sih muslim yang milenial itu? Maksudnya seperti apa gitu kan? Milenial ini adalah generasi milenial teman-teman. Generasi milenial ini adalah generasi yang hidup pada era ini yang melek akan teknologi. Nah, jadi bisa kita katakan muslim yang milenial itu adalah muslim yang seperti apa gitu. Siapa muslim milenial ini? Adalah ya kita semua gitu. Kita semua para muslim yang hidup di era sekarang ini, era yang serba kecanggihan gitu. Akan teknologi, kita yang dekat dengan kecanggihan teknologi dan melek akan teknologi. Ya, itulah kita muslim milenial. Nah, di era sekarang ini teman-teman, tentunya semakin terbuka peluang lebih besar generasi kita pada saat ini untuk lebih maju daripada generasi-generasi sebelumnya. Namun di generasi ini juga akan menimbulkan dampak yang luar biasa gitu. Dampaknya ada dampak positif dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, tentunya akan menimbulkan dampak yang luar biasa gitu kan teman-teman. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Tugas kita sebagai muslim milenial pada saat ini adalah bagaimana kita caranya dengan menggunakan teknologi tersebut berdampak positif kepada orang-orang itu, dan bagaimana cara kita untuk meminimalisirkan atau menghindari dampak negatif dari canggihnya teknologi pada saat ini. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadi muslim milenial yang baik teman-teman? Salah satu cara yang paling ampuh nih yang bisa kita lakukan adalah dengan meneladani akhlak Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini yang memiliki akhlak paling sempurna gitu, yang patut untuk kita jadikan contoh suri tauladan di hidup kita. Lalu muncul pertanyaan teman-teman, kenapa akhlak? Ada apa dengan akhlak manusia? Kenapa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak? Satu hadis mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku di sini adalah Nabi Muhammad SAW, diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Kenapa akhlak teman-teman? Karena pada zaman itu ketika Nabi Muhammad diutus, manusia sedang dalam keadaan hidup yang sangat jahiliyah, di mana kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Contohnya adalah pemerkosaan. Kalau orang yang udah bersuami istri, ibaratnya adalah istrimu adalah istriku dan istriku adalah istrimu. Itu na'udzubillah min dzalik ya teman-teman, kalau di zaman sekarang ini. Kemudian para pemuda yang suka berjudi, suka mencuri, suka berzina, dan anak-anak perempuan sering dibunuh gitu. Makanya pada zaman itu adalah zaman yang sangat jahiliyah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sesosok manusia yang mulia, yang sempurna untuk memperbaiki akhlaknya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pengertian lain itu dijelaskan di dalam Al-Quran juga, di dalam surah Al-Baqarah ya kan, di dalam surah Al-Ahzab. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, saya lupa nih, ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah hawal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu akhlak Rasulullah yang mana yang harus kita teladani?
Ada begitu banyak akhlak Rasulullah teman-teman yang harus kita teladani. Dan saya rasa adalah semua akhlak Rasulullah itu harus kita teladani untuk menjadi suri teladan kita di hidup ini. Namun pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya akan menyinggung 4 saja, 4 sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu ada siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Siddiq adalah benar. Benar di sini adalah bukan hanya perkataannya, tapi perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah juga benar. Nah, bagaimana kita muslim yang milenial pada saat ini yang hanya benar di perkataan, namun di perbuatan kita salah? Pada saat ini kan sering terjadi tuh, banyak orang-orang yang tiba-tiba seperti motivator, yang banyak bicara, public speaking yang bagus itu, yang menjadi public figure, tiba-tiba berbicara A sampai Z, namun pada kenyataannya kita ketahui mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Oleh sebab itulah kita pada saat ini muslim yang milenial adalah bagaimana agar perkataan kita benar, namun perbuatan kita juga benar. Dari perkataan dan perbuatan ada keserasian atau kesinambungan yang baik. Yang kedua ada amanah. Amanah ini adalah dapat dipercaya, atau orang-orang yang betul-betul dipercaya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bisa dipercaya di dunia ini. Jika sesuatu itu diserahkan kepada kita, bagaimanakah kita mempertanggungjawabkannya dengan sangat baik, gitu teman-teman. Nah, ketika kita misalnya diembankan amanah, mungkin menjadi seorang PNS nih, amin ya. Yang udah jadi PNS mungkin udah diembankan amanah gitu, jadi guru PNS itu. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan jabatan tersebut, jabatan kita yang berstatus PNS ini, misalnya menjadi guru di SMA gitu, di madrasah, agar bisa menjadi guru yang baik gitu, menjalankannya mungkin memberikan ilmu kepada murid-muridnya dengan baik gitu. Tidak harus datang selalu ke sekolah gitu kan, jadi rajin mengajar gitu. Jangan sampai setelah jadi PNS malah semangat untuk mengajarnya itu berkurang. Artinya kita tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dititipkan kepada kita. Contoh lainnya misalnya kita sebagai mahasiswa gitu kan, diberikan uang kepada orang tua kita, uang kosan nih, anak-anak kos nih, diberikan uang bulanan, jangan kita habiskan untuk hal yang sia-sia teman-teman. Dibayarkan uang kosnya, digunakan sebaik-baik mungkin gitu, agar orang tua kita nanti ketika hendak memberikan uang bulanan selanjutnya, mereka percaya gitu bahwa anakku memang betul-betul membutuhkan uang ini dan dia menggunakan uang ini dengan baik gitu teman-teman. Kemudian ada lagi sifat Rasulullah yang ketiga adalah tabligh. Apa itu tabligh teman-teman? Tabligh artinya menyampaikan segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan Allah akan disampaikan oleh Nabi. Nah, kita sebagai muslim milenial nggak mungkin kan mengikuti Nabi Muhammad gitu. Kalau Nabi Muhammad kan emang orang-orang pilihan gitu, apa yang disampaikan Allah dia langsung mendengarkan, kemudian dia langsung menyampaikan kepada umatnya. Nah, kita bisa dengan saya contohkan ya, ketika kita mendapatkan informasi yang baik gitu untuk keluarga kita, kemudian kita share kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat juga. Atau kita men-share kajian Islami, motivasi hidup gitu, agar teman-teman yang lain itu, sahabat dekat kita lah, keluarga, sahabat karib atau teman-teman yang lain juga bisa merasakan dampak dari motivasi tersebut atau informasi tersebut. Jadi jangan takut untuk menyampaikan suatu kebenaran teman-teman. Apa yang kita ketahui dan menurut itu benar, silahkan sampaikanlah walaupun satu ayat gitu kan. Nah, kemudian ada lagi sifat Rasulullah yang patut kita teladani adalah fatonah. Fatonah ini adalah cerdas. Bagaimana kita muslim yang milenial harus menjadi orang yang cerdas, banyak mengetahui pengetahuan gitu. Caranya adalah dengan belajar. Sebagai saat ini kita mahasiswa akan menuntut ilmu gitu. Insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana menjadi mahasiswa yang benar-benar belajar dengan giat gitu, sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu kita sesuai jurusan kita masing-masing teman-teman. Setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, bagaimana kita mengaplikasikannya kepada masyarakat, kepada teman-teman kita, kepada adik kita, kepada keluarga kita, dan khususnya kepada masyarakat luas ya. Dengan demikian ketika kita cerdas, maka kita itu tidak akan mudah untuk dibohongi orang gitu teman-teman.
Ketika kita cerdas, maka akan semakin mudah kita untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, cerdas. Saya pernah mendengar ya sebuah pernyataan yang begitu luar biasa. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Artinya teman-teman, cerdas di sini mungkin bisa saya maksudkan sebagai cerdas di dalam hal agama dan cerdas di dalam ilmu. Jangan hanya kita cerdas di bidang agama, namun di bidang ilmu sainsnya kita tidak cerdas, maka agama tanpa ilmu adalah pincang gitu. Kita seperti orang yang pincang gitu. Sementara jangan pula kita sangat cerdas di bidang ilmu pengetahuan, kita mengetahui segalanya, entah itu praktik fisika, biologi, kimia, dan lain-lainnya, namun di agama kita nol. Maka ilmu tanpa agama adalah buta. Kita adalah seperti orang yang buta. Bagaimana orang yang buta itu? Orang yang tidak bisa melihat. Artinya kita meraba-raba, teman-teman. Artinya agama dan ilmu itu harus kita seimbangkan. Nah, 4 sifat Rasulullah ini tadi, jika kita terapkan dalam hidup, insya Allah itu akan membuat hidup kita lebih baik lagi. Mungkin orang-orang akan lebih menyukai kita gitu. Dalam pertemanan, dalam organisasi, kita akan semakin lebih disenangi oleh orang-orang. Ingat ya teman-teman, ada amanah, sidik, fatonah, dan tabligh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita sama-sama belajar untuk menjadi muslim milenial yang lebih baik lagi dengan terus meneladani akhlak Rasulullah SAW. Syukran katsiran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.